Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jika kalian melihat taman tadi, kalian pasti teringat pelajaran PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan untuk materi selanjutnya adalah di tema 1, di subtema 3 dan subtema 4. Sekarang coba kita menuju materinya. Anak-anakku, kita tentunya pernah bermain berlompat dan berlari. Seperti pelajaran sebelumnya, kita juga pernah memainkannya secara tidak sadar ataupun secara tidak langsung bermain sama teman-teman. Dan di tema 1, subtema 3 dan subtema 4 kita akan belajar prosedur, kombinasi, gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan. Permainannya apa saja? Yang pertama adalah bermain lompat tali, kemudian gerakan tahapan daur hidup kupu-kupu. Kemudian juga kita akan belajar bermain lompat tongkat dan bermain lompat jauh. Pasti pernah toh kalian melakukannya. Ya, kita akan pelajari materinya. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar kuda yang sedang melompati papan. Nah, ini adalah gerakan lari dan gerakan melompat. Sebelum kuda itu melompat, melakukan gerakan berlari terlebih dahulu. Dan ini perhatikan gambar apa? Ini adalah gambar permainan lompat tali. Lompat tali itu dimulai dari tinggi tali yang paling rendah sampai tinggi yang paling tinggi atau semampu kalian. Permainan ini minimal dilakukan oleh 3 orang anak, minimal loh ya, 4 boleh, 5 boleh. Dan coba perhatikan videonya Pak Eko. Pak Eko juga memperhatikannya loh. Ini Pak Eko memperhatikan gerak lompat tali. Lompat tali ini dilakukan minimal 3 orang, 2 memegang tali dan 1 orang melompat. Kalau misalkan dimainkan 5 orang boleh, 6 orang boleh, misalkan 2 orang yang memegang tali. Tapi kalau tidak ada yang memegangi, Pak Eko di sini menalikan talinya di pohon atau tiang. Gerakan melompat tali ini juga melatih otot kaki. Kalian boleh melompat setinggi semampu kalian. Kalau di sini Pak Eko sepinggang Pak Eko. Kalian boleh memperhatikannya nanti di rumah. Nah, kemudian kita akan belajar permainan menirukan gerakan tahapan daur hidup kupu-kupu. Kalian pasti sudah mengerti ataupun sudah tahu bahwa kupu-kupu itu berasal dari apa? Ya, betul. Kalian menjawabnya dari ulat. Kupu-kupu itu dari ulat. Sekarang kita mempraktekkan atau menirukan gerakannya. Nah, posisi tidur terlentang sambil menegak kaki dan badan seperti gambar tersebut itu adalah gerak telur. Kalian boleh mempraktekannya di rumah. Gerak telur itu seperti apa? Seperti itu. Dan kemudian gambar ini mempraktekkan gerak ulat. Gerak ulat itu seperti apa? Seperti gambar ini, posisi badan merangkak. Nah, merangkak seperti kayak bayi mau berjalan. Itu adalah gerak ulat. Ingat apa? Gerak apa?
gerak ulat. Nah, gambar ini adalah gambar gerak kepompong. Kalian boleh menirukannya. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, yaitu gerak kepompong. Kepompong itu menggantung di pohon. Nah, ini adalah mempraktekkan gerak kupu-kupu. Langkahnya posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Itu kalian pernah memainkannya sama teman-teman kalian. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar permainan apa? Ya, permainan lompat bambu atau juga disebut permainan rangku aluk. Permainan lompat bambu atau rangku aluk ini minimal dimainkan 5 orang anak. 4 anak sebagai pemegang tongkat atau bambu, 1 anak yang bermain melompati bambu tersebut. Bagaimana caranya? Kita coba pelajari ya. Nah, sebelumnya Pak Eko sudah jelaskan, seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu ataupun kalau tidak ada bambu, tongkat. Nah, ini cara bermainnya. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Menggerakkannya bagaimana? Dihentakkan di tangan dan dihentakkan ke sesama tongkat yang dipegang oleh 2 tangan tersebut. Nah, di sini gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan atau 2 kali pukulan. Ya. 2 kali hentakan dan 2 kali pukulan. Kemudian pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan permainan ini secara bergantian. Jika ada teman yang pemain atau teman yang bermain melompat terjepit, dia harus berganti memegang bambunya dan lakukan secara bergantian. Sekarang coba perhatikan permainan ini. Permainan ini apa? Ya benar, ini adalah permainan lompat bambu atau permainan rangku aluk. Permainan ini kita harus melompat atau melewati celah-celah tongkat yang terbuka. Tidak boleh sampai terjepit. Jika terjepit, maka pemain yang melompat tadi harus bergantian memegang tongkat atau yang mengentakkan tongkat. Lihat, itu mereka bermain sangat jeli sekali dan sangat pintar sekali. Nah, permainan ini juga untuk melatih otot kaki. Otot kaki akan terasa kuat jika melakukan permainan ini. Lihat, ya perhatikan, konsentrasi sekali yang bermain. Permainan ini jika dilakukan bersama-sama atau dengan orang banyak pasti akan menyenangkan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar bermain apa? Ya, gambar ini adalah gambar bermain lompat jauh. Lompat jauh juga dapat melatih kekuatan otot kaki. Melatih otot kaki.
Nah, cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya, yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan kalian. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang ke-8, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Ya, nanti kita ada tugas praktek lompat jauh, tapi tidak usah diukur. Nah, sekarang coba perhatikan nih. Di sini ada garis merah. Kamu memperhatikan lompat jauh. Ambil ancang-ancang kurang lebih 3-5 langkah sebelum garis. Kemudian melompat sebelum garis. Nah, melompat 2 kaki. Nah, sejauh mungkin. Lompatnya sejauh mungkin. Kalau di tugas prakteknya nanti tidak usah diukur dengan batang singkong ya, hanya melompat saja. Cuma Eko pengen tahu teknik kalian itu benar apa salah dengan melihat videonya Pak Eko ini ya. Perhatikan lagi. Rangkuman materi kita kali ini adalah yang pertama, permainan lompat tali dilakukan 3 anak atau lebih. Yang kedua, permainan lompat tali terdiri dari kombinasi gerakan lari dan lompat. Yang ketiga, menirukan gerak daur hidup kupu-kupu mulai dari gerakan telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Keempat, waktu menirukan gerak kupu-kupu ada kombinasi gerakan lari, lompat, dan mengepakkan atau mengayunkan tangan. Yang kelima, permainan lompat bambu juga disebut permainan rangku alu. 6. Permainan lompat bambu juga dimainkan 5 anak atau lebih. Yang ketujuh, permainan lompat jauh untuk mengetahui seberapa jauh lompatan kita. Yang kedelapan, permainan lompat tali, gerakan daur hidup kupu-kupu, lompat bambu atau rangku alu, dan lompat jauh terdapat kombinasi gerakan lari dan lompat, serta permainan tersebut melatih otot kaki. Sekian materi dari Pak Eko. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Selain mengerjakan soal, ada juga tugas praktek yaitu lompat tali dan lompat jauh. Untuk lompat tali yang digunakan disesuaikan yang ada di rumah ya, bisa tali rafia, tali pramuka, ataupun tali yang lainnya. Sedangkan untuk lompat jauh, untuk garis pembatasnya bisa batu bata, bisa spidol, dan yang jelas disesuaikan dengan tempat kalian atau lingkungan rumah kalian. Sekian materi dari Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.